teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, aku Resti dari Epic Cranial. Di sini aku mau sharing, berbagi belajar bareng kalian tentang glaukoma. Nah, ini kalian udah masuk di modul 5.2, nantinya juga bakal ada skill lab yang bakal bantu menunjang skill kalian buat ngedeteksi glaukoma. Oke. Yang pertama, jadi glaukoma itu sebenarnya apa? Jadi sebenarnya glaukoma itu adalah suatu sindrom. Jadi dia itu nggak seperti yang kita tahu kayak cuma peningkatan TIO. Itu nggak. Sebenarnya dia itu adalah sebuah sindrom. Jadi dia itu kumpulan beberapa gejala. Yang pertama ada optic disc cupping, yang kedua ada visual field defect, dan yang ketiga ada increased IOP atau intraocular pressure. Jadi ada 3 ciri-ciri ini yang nanti kita bakal bahas lebih lanjut kenapa sih kok itu semua bisa terjadi. Tapi before anything, mungkin di sini ada satu pertanyaan, kenapa sih kita harus peduli? Why should we care about glaucoma? Jadi menurut Kemenkes pada tahun 2019 kemarin, glaukoma itu adalah the second leading cause of blindness worldwide. Jadi dari seluruh dunia, penyebab kebutaan tertinggi kedua di dunia itu adalah glaukoma. Yang pertama itu adalah katarak. Dan ini tuh penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan impact-nya itu irreversible. Tetapi the good news is that we can prevent it to kayak untuk berprogres. Jadi kita bisa cegah untuk dia semakin parah seperti itu. Oke, jadi this is where we can take our part. Kita bisa take role kita untuk berkontribusi dalam mengurangi angka kebutaan di dunia. Oke, next. Oke, jadi mungkin ini a little reminder tentang mata. Jadi seperti yang kita tahu, mata itu seperti ini. Ini adalah potongan sagital dari mata, dan di sini mungkin aku tuh akan kita review dikit-dikit. Jadi di sini yang pertama di paling depan ada kornea. Terus selanjutnya ada iris dengan corpus ciliarisnya. Di sini ada lensa. Terus habis itu di sini ada vitreous chamber, di mana mata itu terbagi jadi section anterior dan posterior. Dan di section anterior itu sendiri ada yang kita kenal dengan COA dan COP. Kamera oculi anterior dan kamera oculi posterior. Di sini tulisannya anterior chamber dan posterior chamber. Anterior chamber itu adalah batasnya itu adalah depannya itu kornea sampai iris, terus kalau dari iris sampai lensa itu adalah kamera oculi posterior. Terus untuk posterior section itu isinya adalah vitreous chamber, di mana di section anterior itu dia diisi sama aqueous humor, dan di section posterior itu dia diisi sama vitreous humor. Keduanya itu adalah merupakan cairan, dan as we know, tugasnya itu nggak cuma buat menutrisi mata, tetapi juga buat menjaga integritas dan struktur dari mata itu sendiri. Jadi mata kita tuh isinya itu adalah air. Jadi kalau misalnya fluid-fluid ini meningkat, pasti mata kita bakal makin kencang, dan kalau misalnya berkurang atau bahkan hilang, itu pasti mata kita bentuknya bakal hancur. Kayak ya gak hancur, maksudnya kayak ya gitu, tidak berisi, kayak kempes. Nah, terus di sini yang mau aku remind juga itu adalah produksi dan sistem sirkulasi dari aqueous humor spesifiknya. Di sini kita bakal lebih bahas banyak tentang aqueous humor. Jadi seperti yang kita tahu, aqueous humor itu dihasilkan sama corpus ciliaris, epitel-epitel yang ada di corpus ciliaris. Dan untuk alirannya sendiri kita bisa lihat di sini. Jadi corpus ciliaris dia bakal menuju ke kamera oculi posterior, terus habis itu lewat di pupil, dia bakal ke kamera oculi anterior, dia bakal menuju celah, dan dia ada 2 jalur untuk drainasenya. Ada jalur yang konvensional dan jalur yang non-konvensional. Dan di sini ada yang namanya canalis clamp sama trabecular meshwork. Canalis clamp itu adalah sebuah pit di sini, sebuah kanal yang ada di sudut iridocornealis. Ya, jadi dia itu nantinya bakal nyambung ke aqueous veins, di mana itu adalah tempat drainasenya si aqueous humor ini, yang nantinya dia bakal bermuara ke vena episclera. Jadi nanti dia bakal melanjut dan masuk ke sirkulasi dan bla 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 seterusnya. Nah, terus kalau si trabecular meshwork itu sebenarnya apa? Jadi sebenarnya trabecular meshwork itu tempatnya itu adalah di
iris. Jadi di pangkal iris di sini dia kayak sponge yang ada di situ dan dia itu adalah jalur non konvensional. Nah, nanti mungkin kita bakal sharing ada beberapa tipe glaukoma dan semuanya itu intinya adalah adanya terjadi hambatan di sistem drainasenya. Jadi either di kanal sclem, either di trabecular meshwork kayak gitu. Oke, so far kita udah recap mata itu normalnya seperti apa, fisiologisnya seperti apa, anatominya seperti apa yang normal. Oke, terus next. Jadi sebenarnya what happens in glaucoma? Next. Oke. Jadi penyebab dari glaukoma sendiri itu seperti kebanyakan penyakit itu penyebabnya ada 3. Either dia primer, sekunder maupun kongenital. Primer seperti yang kita tahu, jadi dia emang glaukoma, jadi bukan karena penyebab lain. Kalau secondaries adalah karena penyebab lain. Contohnya mungkin ada tumor sehingga dia ada obstruksi di sistem drainasenya, terus habis itu dia mungkin ada kelainan pada vaskularisasinya dan sebagainya. Tapi intinya kalau primer itu dia adalah pure glaukoma dan tidak dikarenakan penyakit lain. Dan untuk primary sendiri ini dia ada open angle dan close angle with or without papillary block. Ini nanti ignore this, but kita akan proceed untuk jelasin ke itu nanti. Oke, terus yang ketiga ada yang congenital, yaitu yang as we know bawaan dari lahir, kelainan dari lahir. Okay, so this is what happens in glaucoma in general. Jadi yang terjadi adalah intinya mau trabecular meshwork, mau kanalis sclem, itu dia itu keblok. So what happens? Ketika dia keblok, berarti dia nggak bisa keluar dong. Kan normally itu adalah rate dari production dan drainase dari aqueous sumur ini adalah seimbang. Jadi kalau jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Sedangkan pada glaukoma ini dia diproduksi terus-menerus, tetapi dia untuk drainasenya itu dia terhambat. Sehingga dia bakal numpuk teman-teman di depan di kamera di section anterior ini. Dan apa yang terjadi efeknya? Selanjutnya itu dari bagian vitreous chambernya itu juga dia bakal kedesak. Padahal kita tahu lapisan yang paling dalam, yang kontak paling dalam sama vitreous tumor itu adalah retina, which is the strains of our optic nerve. Jadi itu adalah serabut-serabut saraf optik, di mana fungsinya buat apa? Buat mempersepsi cahaya kan. So ketika retina itu ditekan dalam waktu yang lama, dia kelama-kelamaan bakal rusak, terjadi optic nerve damage. Bisa ini ada beberapa teori, bisa juga karena dia memang karena dia tertekan, terus terjadi hipoperfusi dan sebagainya, itu nanti kita bakal bahas lebih lanjut, tapi intinya adalah dia bakal ketekan dan lama-lama dia rusak kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman bisa perhatikan di sini kan ada pertemuan dari retina dan dia nantinya bakal menyatu dan dia nanti bakal jadi optic nerve terus ke otak kan. Nah, yang disebut dengan disc cupping yang tadi di pertama itu tuh adalah ketika di sinitnya tuh rusak. Nanti aku ada gambaran lebih jelas, tapi intinya adalah kita fokus di sini dulu. Dan lama-kelamaan, of course, kalau misalnya yang mengantar ke otak, yang menghantar sinyal persepsi gambar ke otak itu rusak, of course akan terjadi vision loss. Jadi inilah kenapa glaukoma itu bisa menjadi sangat bahaya untuk penglihatan dan bisa sampai nyebabin kebutaan. Karena ini hal seperti ini nggak bisa disembuhin gitu loh, dan impact-nya ya reversible. Kalau misalnya udah buta ya nggak bisa diapa-apain kan. Ya, this is why we have to take prevention. Okay. Next. Oke, kita di sini aku bakal mulai cerita sama kalian tentang tipe-tipe yang ada di glaukoma dan juga perbedaan masing-masing dari patofisiologinya, jadi letak patologisnya. Oke. Jadi yang pertama kita akan berbicara tentang primary open angle glaucoma. Jadi angle yang disebut di sini itu adalah angle apa sih? Jadi angle-nya itu sudut yang kita bicarakan di sini itu adalah sudut iridocornealis. Jadi sudut yang ada di antara iris dan kornea. Dan
Yang dibilang dengan open angle glaukoma itu adalah ketika yang terobstruksi itu tuh adalah trabecular meshwork-nya. So the angle is still open dan aqueous humornya itu masih bisa flow lewat kanalis clamp, tapi dia nggak bisa lewat trabecular meshwork. Jadi of course bakal outflow-nya itu lebih lamban gitu. Lebih lamban, jadinya tetap bakal gradually dia bakal ada di sini ada tertulis ada gradual pressure increase karena emang dia meningkatnya tekanan itu over time. Jadi kayak nggak langsung gitu, nggak langsung meningkat tapi kayak pelan-pelan karena kan numpuknya juga pelan-pelan kan otomatis karena keluarnya yang berkurang keluarnya itu juga pelan-pelan. Ayo semoga kalian paham ya maksud aku. Jadi intinya mungkin aku review dikit. Intinya kalau misalnya open angle itu dia itu yang terblok itu dia adalah trabecular meshwork-nya. Oke, trabecular meshwork-nya atau non-conventional pathway-nya. Dia nggak bisa keluar lewat situ. Jadi the only pathway yang bisa dia drainase adalah lewat kanalis clamp gitu. Nah, terus akibatnya apa? Akibatnya awalnya itu tuh dia tuh sering left unnoticed gitu. Di sini aku tulis dia itu progresnya itu adalah kronik progresif. Jadi dia itu dalam jangka waktu yang lama dan progresif sampai di sini mungkin kalian bisa lihat symptom is often unnoticed. Jadi tuh orang tuh kadang-kadang penderitanya tuh enggak ngeh karena dia merasa tuh kayak enggak apa-apa, kayak ngeblurnya apa hilang penglihatannya itu sedikit demi sedikit. Di sini tertulis initially itu yang terjadi itu adalah peripheral vision loss karena yang awalnya terjadi itu adalah penekanan di perifernya. Jadi pertama perifer doang nih, terus habis itu lama-lama, by lama I mean kayak actually sangat lama gitu, kayak lama. Jadi emang nggak notice. Terus dari perifer, terus lama-lama nanti ketika udah sampai sentral, udah sampai optic nerve damage-nya, dia baru ada central vision loss, orang baru penderitanya baru ngeh gitu. Nah, this is why it is often called by the thief of sight. Jadi kayak dia tuh kayak orang yang nggak sadar tiba-tiba jeder langsung buta gitu. Untuk tandanya sendiri di sini sign-nya dia itu adalah non hyperemic. Jadi dia itu nggak hiperemis, nggak kemerahan matanya, nggak ada tanda-tanda kemerahan, cuma dia mungkin merasa kayak pusing dan sebagainya. Dan trias glaukoma, yaitu yang tadi dia merasa ada optic nerve damage, terus habis itu dia ada visual defect, dan dia ada peningkatan TIO. Sorry. Selanjutnya kita lanjut ya. Next. Oke. Tadi udah yang open angle, terus sekarang kita yang angle closure atau close angle glaucoma. Nah, tadi mungkin di sebelumnya itu ada tulisan most common. Nah, ini itu adalah di luar ya. Jadi ini aku ambil dari osmosis gambarnya. Dan ini most common di luar, tapi untuk di Indonesia itu dia untuk angle closure atau sudut tertutup atau biasanya dia sebut narrow angle atau closed angle itu sama aja. Intinya dia adalah sudut tertutup. Dan di Indonesia prevalensinya itu lebih tinggi daripada yang open angle glaucoma tadi. Dan kita sekarang akan bahas ini. Oh ya, BTW yang kedua dua topik ini, dua-duanya itu primer ya. Oke. Next. Oke, jadi di sini yang pertama yang ingin aku tekankan adalah ketika close angle glaucoma ini sudut iridokornealisnya itu tertutup. Oke. Tapi di sini ada dua case. Jadi dia bisa dengan pupillary block ataupun non pupillary block. Nanti kita bakal bahas di slide selanjutnya, tapi di sini kita fokus ke close angle glaucoma dulu. Nah, close angle glaucoma ini itu tuh lebih heboh daripada yang tadi. Dalam arti heboh tuh gimana? Oke. Jadi gini, dia itu terjadinya itu ada 3 fase, yaitu subakut, akut, dan kronis. Nah, dia itu karena dia itu sudut dari
dia itu kanalis klemnya ketutup, otomatis tuh trabecular meshwork-nya itu juga nggak bekerja. Jadi kayak dia tuh TIO-nya itu atau IOP-nya itu dia naiknya itu bener-bener abrupt, kayak cepet banget. Onset-nya tuh kayak bener-bener akut dan kayak langsung attack gitu. Jadi langsung tinggi, langsung matanya heboh kayak kemerahan, segala eufori segalanya. Gejalanya itu terlihat sangat parah dan memang ini adalah suatu ophthalmic emergency ketika dia itu terjadi secara akut. Nah, jadi ketika sudutnya ini tertutup, padahal trabecular meshwork-nya kan di sini nih. Trabecular meshwork-nya di sini. Otomatis trabecular meshwork-nya juga nggak bekerja. Dan dari kanalis klemnya juga nggak bekerja. Terus habis itu otomatis aqueous humornya nggak bisa kemana-mana, kayak bener-bener di situ, dan otomatis naiknya cepat kalau dibanding sama angle closure tadi. Nah, di sini tertulis juga ada rapid pressure build up, jadi kayak bener-bener langsung cepet gitu. Dan itulah kenapa dia dari symptoms-nya itu sangat heboh, kayak ada eye pain, kemerahan, visionnya blur, habis itu pusing, sampai mual, sampai muntah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita bahas fase-fasenya. Nah, jadi ada fase yang pertama adalah subakut atau prodromal. Jadi ini tuh dia itu kondisi di mana dia itu TIO-nya naik tiba-tiba, tapi dia masih bisa resolve sendiri. Jadi kayak tiba-tiba naik, tapi bisa kayak nanti enakan. Gitu. Tapi di sini dia itu sangat tinggi untuk resiko dia rekuren. Seperti itu. Yang kedua adalah akut, di mana ini yang sangat berbahaya. Dia itu glaucomatous attack, jadi benar-benar TIO-nya itu langsung naik tiba-tiba dan langsung tinggi, dan dia nggak resolve sendiri. This is an ophthalmic emergency. Jadi ini adalah suatu emergensi, harus segera ditangani, kalau nggak bisa menyebabkan kebutaan. Next adalah kronis. Nah, untuk proses kronis ini itu ada dua tipe, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia itu adalah progressive primary angle closure glaucoma tanpa acute attack. Jadi dia itu kayak dari clinical manifestasinya itu dia mirip sama open angle. Nah, bedanya itu kalau misalnya dia angle closure, kalau tadi kan open angle tuh emang dia sudutnya terbuka kan. Dan yang bikin rusak itu adalah dia keblok trabecular meshwork-nya, yang most probably itu kemungkinan karena either kelainan either emang kayak terjadi degenerasi di trabecular meshwork-nya, ataupun mungkin ada kelainan di pertumbuhan trabecular meshwork-nya, misal kayak disgenerasi dari trabecular meshwork-nya or anything lah. Nah, tapi kalau ini itu dia itu adalah terjadi di yang kronik ya, yang kronik tipe pertama, yang dari clinical features-nya itu dia mirip sama primary open angle glaucoma, itu adalah terjadi di orang-orang yang dia itu memiliki tendensi untuk terjadi close angle tapi dalam waktu yang lama. Contohnya adalah dengan orang-orang yang sudut iridokornealisnya itu emang shallow, emang dangkal gitu. Jadi kayak over time dia mempunyai tendensi apabila tidak di prevent dengan baik, itu dia bisa terjadi tutup tiba-tiba gitu. Jadi sebelumnya belum pernah akut, tapi dia creeping gitu, kayak dia pelan-pelan terus langsung pada akhirnya nutup gitu. Jadi clinical features-nya itu nggak seheboh akut, lebih mirip sama open angle, jadi nggak ada hiperemis dan sebagainya, tapi dia adalah suatu angle closure glaucoma kayak gitu. Oke, terus yang kedua itu adalah post-glaucoma attack due to inadequate treatment of acute phase. Jadi ini itu adalah post-glaucoma attack. Jadi ketika tadi terjadi fase akut, ini penderitanya udah mengalami mengalami fase akut, tapi dia penanganannya nggak maksimal, sehingga kayak ya udah gitu, terus habis itu setelah akut attack terjadi glaucoma, post-glaucoma attack gitu. Dan di sini ada, nah ini simptom yang tadi aku bilang. Inilah kenapa lebih heboh gitu. Dan di sini ada suatu
gejala yang khas yaitu adalah adanya pasien itu mengeluhkan dia tuh lihat adanya halo di sekitar cahaya. Jadi kayak dia lihat lingkaran kayak halo gitu. Oke. Dan dia di sini seperti aku bilang kalau subakut of course dia bakal sangat nyeri, terus habis itu dia hiperemis, dia pasti penglihatannya juga ada defect jadi dia ngeblur visionnya. Terus yang tadi aku bilang ada halo vision, terus habis itu dia ini self resolve. Jadi kayak nanti dia enakan sendiri tapi dia ada tendensi untuk recurrent. Nah, kalau yang akut itu severe pain kayak ini benar-benar kayak yang sakit banget karena TO-nya tuh melonjak tinggi banget dalam waktu yang sangat singkat. Terus ini hiperemis heboh yang kayak sampai merah gitu. Terus habis itu dia blur of course dan IOP-nya atau TIO-nya itu sangat tinggi. Okay. Next, di sini I want to address about papillary block and non-papillary block. Oke. Yang pertama adalah non-papillary block. Jadi pada non-papillary block ini, teman-teman bisa lihat kayak ya jadi tuh emang angle-nya tuh ketutup, tapi di sini untuk drainase dari COP ke COA itu nggak ada masalah. So, irisnya normal-normal aja, terus habis itu dia dari pupilnya juga biasa-biasa aja, dari lensanya juga normal, cuma dia terjadi penutupan pada sudut iridocornealis. So, tetap aja pada ujungnya dia akan meningkatkan TIO. Nah, kalau yang pupillary block, yang pertama nih, jadi di sini itu terjadi dilatasi dari pupil, kebayang nggak teman-teman? Jadi dilatasi pupilnya, of course, jadinya pupilnya makin lebar. Di sini itu pupilnya itu direpresentasikan dengan warna abu-abu ini teman-teman, warna silver. Kalau ini kan segini nih. Nah, kalau ini tuh segini. Nah, apa yang terjadi selanjutnya itu adalah ada kemungkinan terjadi plateoiris di mana irisnya itu dia itu aposisi dengan lensa. Jadi dia itu harusnya dia di sini, dia tuh malah maju kayak ke depan gitu, kayak lebih ke tengah. Dan jadinya adalah dia nempel sama lensa. Dia nempel sama lensa dan terjadi iris bombe. Yaitu ketika ada ballooning dari iris. Jadi dari irisnya itu dia nempel sama lensa, terus jadinya keblok dong, otomatis keblok pupilnya, dan aqueous humor dari posterior ke anterior flow-nya terhambat. Dan di sini nanti dari irisnya itu kan otomatis bakal ketekan ke depan kan, bakal ketekan ke depan dan juga ketekan ke belakang. Nih, jadi ketika dia ketekan ke depan irisnya, dia bakal nutup dari kanalis clamp-nya gitu. Dia bakal nutup dari kanalis clamp-nya dan pada akhirnya apa? Of course, dia bakal menekan ke semua arah, termasuk ke vitreous chamber dan nanti pada akhirnya as expected ke menekan ke retina dan terjadi seterusnya. Gitu. Oke, aku harap ini bisa dipahami ya. Oke, aku mungkin ulang sekali lagi. Kalau non-papillary block itu dia dari pupilnya itu normal ukurannya, terus habis itu dari lensanya juga, dari irisnya juga normal. Pokoknya dari drainase dari COP ke COA itu lancar-lancar aja, tapi ada penutupan di sudut iridocornealis, kemungkinan karena sudut iridocornealis yang sempit gitu. Nah, terus kalau yang dengan papillary block itu namanya juga papillary block, intinya adalah dari pupilnya itu keblok. Karena karena irisnya itu dia nempel sama lensa atau terjadi sinekia, dan dari COP aliran humor aqueousnya nggak bisa ke anterior gitu, nggak bisa dengan lancar, jadi kayak merembesnya dikit-dikit gitu. Eventually dia bakal ke depan dan kayak semuanya bakal sangat tinggi gitu TIO-nya, but intinya yang dia bakal ketekan itu pasti bakal akan terjadi iris bombe, dia kayak bakal ballooning, dia bakal ketekan ke depan dan akhirnya irisnya kenapa? Nutup dari kanalis clamp-nya.
Gitu. Oke. Next. Oke. Jadi di sini ada kondisi-kondisi glaukoma lain yang kita bisa pelajari. Jadi yang pertama itu adalah absolute glaukoma, di mana dia itu adalah manifestasi dari glaukoma yang tidak terkontrol. Jadi benar-benar kayak this is the end of the glaukoma, dan dia di sini untuk sign dan symptoms-nya dia visusnya udah benar-benar nol. Jadi dia di sini udah buta, tapi di sini kondisinya itu TiO-nya masih tinggi dan matanya itu keras. Bahayanya adalah dia bisa ruptur dari matanya, jadi bisa pecah gitu. Makanya ini harus ditangani dan ini sangat sakit teman-teman, dan of course dia pastinya bakal terjadi atrofi dari nervus opticus. Oke. Terus selanjutnya adalah degeneratif glaukoma. Nah, ini yang ada perbedaan. Jadi kalau untuk degeneratif glaukoma itu dia bisa normotensif. Dalam arti kenapa normotensif? Jadi TiO-nya itu normal, teman-teman. TiO-nya itu normal, masih di antara 10 sampai 21. Nah, tapi dia di sini kenapa dia bisa terjadi vision loss dalam atau visual field defects, dan juga bisa terjadi cupping disc atau kerusakan dari nervus opticus. Ada dua kemungkinan, karena dia hipoperfusi, terus habis itu dia iskemik, terus habis itu dia retinanya dari fiber optiknya dia rusak, atau dia emang hipersensitif secara genetically gitu. Jadi mau TiO-nya normal, dia udah terdampak gitu. Jadi TiO-nya normal aja udah terdampak gitu. Makanya dia sampai bisa glaukoma. Bisa terjadi sindrom yang tadi. Oke. Nah, kalau hipertensif itu yang seperti glaukoma pada umumnya, jadi TiO-nya tinggi. Dan untuk sign and symptoms-nya di sini juga dia visusnya sudah nol, terus dia terjadi bullous keratopati. Nah, jadi bullous keratopati itu apa? Jadi dia itu sudah, pokoknya ini adalah tanda-tanda, sebenarnya ini adalah tanda-tanda degenerasi ya, terjadinya juga di orang tua. Bullous keratopati itu adalah kondisi di mana dia di kornea itu dia itu timbul kayak bula-bula gitu. Jadi timbul kayak bubble-bubble gitu, yang dimana itu disebabkan karena disfungsi dari endotel dari korneanya itu sendiri. Nah, terus selanjutnya itu juga ada tanda-tanda lain seperti atrofi iris dan corpus ciliaris. Makanya dia sebenarnya juga untuk tekanan TiO-nya itu juga malah bisa turun karena ada kemungkinan dia atrofi corpus ciliaris dan juga katarak. Oke. Next. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng tentang apa aja sih yang kita yang kita bisa lakukan untuk mendeteksi adanya glaukoma pada pemeriksaan khususnya ya. Oke. Di sini yang pertama ada tonometri. Nah, tonometri ini dia itu fungsinya untuk mengecek tekanan intraokuler. Di sini itu bisa dilakukan secara manual maupun digital. Manual itu bisa dengan tonometer SIOTS. Jadi dia itu seperti ini. Mungkin nanti kalian udah belajar di skill lab. Ini nanti yang kita pakai. Dan yang kedua itu alatnya juga ada yang namanya Goldman Applanation. Jadi dia udah lebih canggih lah istilahnya. Tapi kita nanti kompetensi kita adalah yang ini. Next adalah gonioskopi. Nah, untuk gonioskopi ini kita itu mengevaluasi kondisi dari sudut iridokornealisnya. Apakah dia dalam, apakah dia dangkal, kayak gitu. Nah, kalau yang advance itu bisa menggunakan yang namanya 3 mirror Goldman. Nah, tapi untuk yang lebih sederhana dan lebih simpelnya itu dengan center biasa aja. Jadi kayak gini, untuk interpretasinya, jadi misal nih kita kasih cahaya dari sebelah kiri, dari sebelah sini pokoknya ya, dari sebelah sini, dan ternyata di sini kan harusnya kalau misalnya dia misalnya dia sudutnya itu lancip atau dalam, jadi nggak dangkal gitu, otomatis kan harusnya itu dia itu kan membentuk seperti ini ya, seperti ini kalau sudutnya terbuka. Nah, tapi ketika di sebelah sini itu
tampaknya jadi seperti ini, itu berarti dia, ini mungkin agak kelihatan ya, mungkin aku zoom. Wait. Nah, bisa kita zoom. Nah, jadi ini ketika sudut iridokornealisnya itu dalam, ketika kita senterin, otomatis warnanya tuh rata gitu loh teman-teman, rata. Jadi kita senterin dari samping kan depan kita, mata depan kita kan cuma cairan semua ya, harusnya otomatis dia kayak terbiaskan dengan rata gitu, dengan kayak gini. Nah itu berarti kalau kayak gini kan dia dalam dari sudut iridokornealisnya. Nah sedangkan kalau misalnya terjadi seperti ini, tampak seperti ini, otomatis dia ada gimana ya, kayak sudutnya itu lebih shallow, lebih dangkal kayak gini. Makanya dia cahayanya itu nggak terbiaskan gitu loh, nggak rata sampai sana karena dia itu udah ketutup sama irisnya. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Oke, semoga bisa dipahami. Nih kayak yang ini, yang di atas ini untuk animasinya, untuk gambar animasinya itu di sini dikasih center, dikasih pencahayaan, terus di sini dia jadinya ada perbedaan warna pada yang sudutnya itu lebih dangkal. Gitu. Semoga bisa dipahami teman-teman. Oke, next adalah fundoskopi. Of course, ini pasti nanti bakal kita lakukan. This is basic and classic terutama yang ophthalmoscope. Itu nanti teman-teman bakal belajar di skill lab. Nah, tapi untuk yang ini, OCT itu bukan kompetensi dari kita ya. Jadi dia itu adalah it's just nice to know lah. Ini adalah optical coherence tomography. Jadi di sini yang alat ini lakukan itu dia itu memetakan dari tebal retina ya gitu. Terus habis itu diinterpretasi gitu. Aku juga nggak paham karena ini bukan kompetensi kita. Cuma dari ophthalmoscope ini kita bisa menilai banyak ya. Nanti aku bakal liatin di slide selanjutnya hasil ophthalmoscope itu seperti apa pada glaukoma. Oke. Last yang kita juga harus periksakan otomatis juga visual field karena itu adalah di sini kita memeriksa dari trias glaukoma itu sendiri, termasuk salah satunya adalah kondisi visual field. The classic one yang kita pelajari ini yang adalah kompetensi kita adalah menggunakan metode konfrontasi, bisa juga menggunakan kabimeter, bisa juga menggunakan perimeter. Untuk alat yang lebih advance itu ada ini. Sampai VF ini adalah visual field analyzer, jadi dia itu alatnya itu mendeteksi dari mata itu di mana titik butanya. Nanti hasilnya itu kayak gini, dan ini computerized, dan yang di sini adalah titik buta dari mata normal, dan di sini adalah hasilnya kalau misalnya ada kelainan. Nah yang hitam-hitam ini kan berarti kan abnormal, gitu. Harusnya kan cuma kayak begini kan. Oke, dan di sini ada Goldman perimeter. Ini alatnya seperti ini, dan ini adalah hasilnya itu nanti seperti ini. Dan ini aku juga nggak paham gimana interpretasinya. Oke, next. Oke, selanjutnya itu adalah ini. Oh ya, this is yang I want to remind you about. Jadi yang tadi kita omongin di awal, neuropati sindrom. Glaukoma itu adalah sebuah neuropati sindrom yang dimana gejala-gejalanya atau tanda-tandanya itu terdiri dari ada optic disc cupping, ada visual field defect, dan ada increased TIO. Nah, di sini aku perjelas dengan gambaran yang tadi aku sempat singgung di awal. Jadi, ini kan mata nih, ini mata. Nah, mata itu kan di bagian paling dalamnya, lapisan paling dalam itu ada retina ya. Nah, retina dari seluruh mata, teman-teman bayangin ini kan potongan sagital ya. Nah, itu kan aslinya kan bulat gitu kan. Nah, semuanya itu terlapisi paling dalam sama retina. Terus nantinya dia bakal ada suatu titik di mana mereka semua menyatu dan mereka bakal menerus menjadi optic nerve seperti yang di sini. Nah, yang dibilang dengan optic disc itu yang mana? Jadi optic disc itu adalah ini bagian yang dia itu pertama kali jadi satu. Jadi ini adalah potongan sagitalnya, ini adalah potongan frontalnya. Ini kalau misalnya kita lihat dari depan, jadi kita lihat dari sana, itu jadinya seperti ini kan. Nah, untuk sehatnya itu seperti ini. Nah, jadi ini adalah
bagian di mana ini adalah optic disc-nya. Dan ini yang lebih kecil itu adalah cup-nya. Nah, itu tuh sebenarnya normalnya itu untuk cup-nya itu rasionya itu kurang dari 0,5. Nah, ini dari sumber sih beda-beda ya, cuma intinya kalau misalnya pada glaukoma itu karena dia terjadi cupping, itu dia optik disc rasionya itu dia itu meningkat karena cuppingnya itu makin gede nih. Jadi teman-teman bisa bandingin di sini sama di sini. Jadi istilahnya yang tengahnya itu kan dia kayak begini kan ya, istilahnya dari depan, kita lihat dari depan kan gini aja gitu. Nah, dia kayak begini kan. Nah, ininya itu karena dia rusak dan dia atrofi, otomatis sel-selnya hilang, jadi otomatis dia kayak semakin cekung dan semakin lebar gitu. Itu gambaran secara yang kita cari gitu, yang nanti bisa terlihat itu kayak gini. Jadi optic disc ratio-nya itu dia bakal meningkat karena terjadi atrofi atau degenerasi atau kerusakan dari nervus opticusnya, dari nervus opticus. Oke, semoga ini bisa dipahami. Next. Oke, jadi ini treatment of glaukoma itu di sini aku bakal membahas dari medikamentosa dan non-medikamentosa. Nah, untuk medikamentosa ini sebenarnya teman-teman bisa tinggal baca aja karena of course farmakologi ini adalah hafalan. Terus jadi ada beberapa mekanisme yang bisa kita yang terjadi pada pemberian obat-obat ini. Jadi karena tadi TIO ini berhubungan dengan produksi aqueosumor ataupun dari kondisi vitreosumornya itu sendiri, dan juga dari outflow-nya, dari flow dari aqueosumornya, maka disitulah letak-letak kita bisa mengintervensi. Jadi kita bisa menurunkan produksi aqueosumornya atau kita mungkin menaikkan outflow-nya, gitu. Nah, ini di sini yang menurunkan produksi dari aqueosumor itu bisa dengan obat-obat golongan beta adrenergic blocker, alpha-2 adrenergic agonis, contohnya epinefrin atau anhidrasa. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Atau meningkatkan outflow dari aqueosumor dengan obat-obat yang tertera di sini. Yang paling sering digadang-gadangkan itu adalah dari PEGA analog atau prostaglandin analog sendiri. Contohnya latanopros. Oke, terus habis itu ini juga ada yang obat yang membantu menurunkan volume dari vitreosumor. Jadi fungsinya itu supaya dia itu mengurangi tekanan pada retina kayak gitu. Nah, jadi ini contohnya. Oke. Terus selanjutnya yang terakhir itu adalah terapi-terapi adjuvan seperti Meotix, Midriatix, dan Cycloplegic. Jadi dia terapi-terapi yang fungsinya itu adalah sebagai suportif aja, gitu kan. Bukan yang utama. Oke, next. Ini adalah terapi-terapi yang operatif. Yang pertama itu adalah iridotomi. Jadi ini itu adalah terapi di mana di sini itu dibuat sebuah lubang pada iris dan di sini menggunakan laser. Ini dilakukan pada indikasinya itu adalah untuk primary angle closure glaukoma. Jadi untuk yang angle closure gitu. Jadi apabila angle closure-nya itu dia di situ terjadi ada pupillary block, itu dilakukan iridotomi ini untuk melancarkan outflow dari COP ke COA seperti itu. Iridotomi ini yang less invasif ya, karena dia cuma pakai laser. Nah, ini trabekuloplasti, karena dia di sini trabekuloplasti as expected, dia fungsinya untuk meningkatkan fungsi dari trabecular meshwork itu sendiri. Di sini dia juga pakai laser, dan of course karena dia membantu dari trabecular meshwork, dia mainly digunakan untuk open angle. Nah, jadi dia itu gimana sih trabekuloplasti itu? Jadi trabekuloplasti itu intinya adalah ditambahin, jadi
Tadi kan di awal aku cerita kalau ini tuh adalah suatu spongy structure gitu. Nah, istilahnya pori-porinya itu ditambahin gitu, jadi dilaserin, jadi laser spots untuk trabecular meshwork ini akan berfungsi lebih baik lagi karena di situ dibantu sama ditambahin sama laser-lasernya ini sendiri. Gitu. Terus, nah ini iridektomi, fungsinya kurang lebih sama kayak iridotomi, tapi dia di sini lebih invasif karena dia menggunakan insisi kayak gini, jadi nggak pakai laser. Oke, terus ini adalah glaucoma drainage surgery. Jadi ini itu untuk prosedurnya itu tuh adalah dia itu menginsisi dari irisnya itu sendiri dan di sini bisa dilakukan drainase langsung diambil gitu cairannya. Tapi biasanya di sini itu untuk dilakukan ini itu sekalian dipasang dari glaucoma drainase device ini. Jadi di sini langsung dipasang device-nya sekalian. Jadi untuk drainasenya itu nanti seterusnya itu bakal dibantu sama device-nya itu. Begitu. Nah, terus habis itu ada yang namanya psychodestructive surgery. Nah, ini kalau di sini itu dia adalah fungsinya itu adalah merusak dari corpus ciliaris. Otomatis kalau si penghasil dari aqueous humornya itu dirusak, otomatis aqueous humornya itu tidak akan diproduksi lagi. Nah, efek sampingnya apa? Of course, dia pasti nanti bakal mengubah integritas dari mata itu sendiri. Dan di sini untuk indikasinya itu adalah dilakukan pada glaukoma absolut yang tadi, yang merupakan manifestasi dari glaukoma yang tidak terkontrol. Atau ini pada sakit yang benar-benar nggak bisa diatasi lagi. Oke, next. Thank you. Jadi udah selesai. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, aku mohon maaf. Dan kalau misalnya ada komentar, feel free to chat me, I don't know, comment maybe, dan kita bakal diskusi. Aku juga bakal belajar lagi, nanti cari jawabannya. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada salah kata. Semoga bermanfaat. Thank you.